Di masyarakat ini juga beredar kurang lebih 1.800 ton emas. Ada yang di bawah bantal, Bapak. Ada yang di toilet, di baliknya ada batu bata dimasukin ke dalam situ. Itu realitas. Nah, kita ingin mengundang mereka untuk percaya, Bapak, kepada sebuah sistem keuangan yang formal. Nah, memang kita harus mulai meyakinkan, menggedor mereka, Pak, bahwa ini sistem keuangan yang aman buat mereka. 1.800 ini potensi yang luar biasa, Pak. Dan di sini tentu pelayanan yang selain yang sudah dipaparkan ke Bapak mengenai tabungan emas, gadai emas, ini yang akan memudahkan masyarakat untuk mengalirkan bagaimana mereka bisa mulai menjadi bagian perdagangan emas nasional. Nih, kalian mau ditolongin lagi sama pemerintah Konoha. Bank emas, apa yang digembor-gemborin? Buka 800.000 lapangan pekerjaan. Beda hari lagi statementnya nambah gede, jadi 1,8 juta lapangan pekerjaan. Dulu Amerika dalam sejarahnya, emas rakyatnya pernah dirampok pakai model kayak gini. Mereka bilang, biar aman, emasnya kita simpenin aja. Nah, pas udah pada simpenin, mereka mulai nggak bisa ambil emasnya. Malah diganti sama uang fiat. Alasannya biar mudah dibawa-bawanya. Awalnya, setiap uang fiat yang dicetak itu punya underlying emas. Sampai lama-lama emas itu hilang. Nah, ini sejarah asal-muasal uang fiat yang kita pakai sekarang ini. Jangan-jangan nih, nanti emas kalian ditukar sama uang digital. Dengan alasan biar lebih mudah makainya, lebih secure. Karena pakai teknologi Web3, blockchain, dan lain-lain. Sebenarnya idenya cukup brilian buat pemerintah cari cuan ekstra. Cuman kalau regulatornya bener, emasnya bener-bener dijaga dan gak hilang. Tapi yang namanya Konoha, kalau urusan sama kasus uang gede, bertriliun-triliun, pasti dijamin nguap begitu aja. Pemerintah amnesia seketika sama kasusnya. Kalau ingat peristiwa pada masa Presiden Franklin Delano Roosevelt di Amerika, di mana pemerintah Amerika Serikat yang merampok rakyatnya sendiri lewat bank, yaitu hampir sama sih sebetulnya. Pemerintah Amerika Serikat membuat bank sentral, the Fed, ya, itu dijadikan satu. Semua bos-bos yang punya emas itu dimasukkan dari situ, karena pada waktu itu pembayaran yang valuable, yang sangat itu kan emas, koin-koin emas itu. Nah, dikumpulkan dari situ. Nah, dan pemerintah menggantinya dengan uang-uang kertas, mengeluarkannya dengan uang-uang kertas, ya, seperti yang kita pakai sampai saat ini, ya. Akan tetapi pada saat itu banyak masyarakat yang ragu bahwa emasnya itu nanti tidak, nilainya tidak sesuai dengan uang kertas yang diberikan kepada, masih belum percaya bahwa uang kertas yang akan diberikan kepada rakyat Amerika, masyarakat Amerika itu senilai dengan emas yang dia simpan di bank sentral itu. Dan akhirnya karena tidak bisa menarik masyarakat menahan emasnya, Presiden membuat keputusan, kebijakan, ya, tuh, mempidanakan siapapun yang menjual emas kepada siapapun. Nah, ngeri kan? Bank emas ini yang kemarin diresmikan oleh Presiden Prabowo ini merupakan ya sebuah langkah besar lah, ya, dalam pengelolaan emas domestik. Nah, Bullion Bank atau bank emas ini adalah lembaga keuangan yang menyediakan layanan terkait logam mulia, khususnya emas, ya, seperti tabungan emas, pembiayaan berbasis emas, hingga deposito emas, gitu ya. Nah, kehadiran bank emas ini diharapkan dapat memperkuat sistem keuangan nasional dan memberikan akses lebih luas kepada masyarakat untuk berinvestasi. Ya. Tapi ya tentunya banyak pro kontra lah. Meskipun salah satu tujuan utama dari bank emas ini adalah mengurangi ketergantungan pada pasar luar negeri, ya, dengan menjaga cadangan emas tetap berada di dalam negeri. Hal ini penting untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Indonesia dan mengurangi risiko gejolak ekonomi global, begitu rencananya. Karena dengan cadangan emas yang kuat, stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing juga, ya, dapat ditingkatkan lah. Nah, bank emas ini memberikan masyarakat akses yang lebih mudah untuk berinvestasi dalam emas, ya, melalui berbagai layanan seperti yang tadi dikatakan itu, ya. Ada tabungan emas, ada penitipan emas, ada pembiayaan berbasis emas, sampai deposito emas tadi. Nah, layanan ini memungkinkan masyarakat dari berbagai kalangan untuk mulai berinvestasi secara aman dan terjangkau. Erick Thohir, ajak masyarakat yang simpan emas di bawah bantal dan toilet dialihkan ke bank emas.
Erick Thohir mengatakan pemerintah ingin mengundang masyarakat agar menggunakan layanan bank emas yang diluncurkan Presiden Prabowo. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir mengatakan pemerintah ingin mengundang masyarakat agar menggunakan layanan bank emas yang diluncurkan Presiden Prabowo pada Rabu 26 Februari hari ini. Erick mengatakan ada 1.800 ton emas yang dimiliki masyarakat. Ada yang di bawah bantal, ada di toilet, di balik batu bata, dimasukin dalam situs. Ini realistis, kata Ketua Umum PSSI itu dalam pidatonya saat peluncuran bank emas di The Gate Tower Jakarta Rabu 26 Februari 2025. Menurut Erick, pemerintah melalui bank emas ini ingin menggandeng masyarakat agar mulai menggunakan layanan anyar tersebut. Bank emas ini, kata dia, bisa digunakan untuk penggadaian, pembiayaan, jual beli atau deposito. Adapun pemerintah, penugasan PT Pegadaian dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI menjadi bank emas atau belian bank ini. Kami harus mulai meyakinkan menggedor mereka bahwa ini sistem keuangan yang aman untuk mereka, masyarakat, kata dia. Ia mengatakan Indonesia saat ini memiliki cadangan sumber daya alam berupa emas nomor emas batangan di dunia dengan jumlah 2.600 ton. Selain itu, produksi emas Indonesia juga tercatat sebanyak 160 per 5 tahun terakhir. Presiden Prabowo sebelumnya mengungkapkan adanya alasan bank emas ini. Menurut dia, tak adanya bank emas ini membuat bank emas Indonesia mengalir ke luar negeri. Jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas, tidak ada di Indonesia. Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri, kata Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 17 Februari 2025. Sementara, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Erlangga Hartarto menjelaskan keberadaan bullion bank penting untuk memitigasi resiko saat ekonomi tidak stabil. Dalam setiap krisis, kata dia, hanya ada dua instrumen safe haven atau aset yang tetap stabil di tengah ketidakpastian dan ketidakstabilan. Satu adalah dolar Amerika Serikat, kedua adalah emas. Jadi saya pikir kita harus menggunakan emas untuk mengurangi resiko di masa mendatang, katanya. Dia mencontohkan saat orang Indonesia akan beribadah haji, maka mereka perlu menaruh dana di tabungan. Namun apabila mereka mengantri untuk berangkat haji selama 7 hingga 10 tahun, nilai uang pada saat itu bisa lebih sedikit akibat inflasi. Jadi akan ada gap antara dolar Amerika Serikat dan biaya haji, tutur dia. Tetapi jika tabungan dilakukan melalui emas, emas akan setara dengan biaya haji di masa mendatang. Jadi saya pikir ini adalah mitigasi risiko yang akan dilakukan pemerintah, ucapnya lagi. Erick Thohir ajak masyarakat yang simpan emas di bawah bantal dan toilet dialihkan ke bank emas.